Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Siron dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Ipah Wanipah dan rekan saya Suhaila Al-Abbas dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang analisis data, interpretasi, dan metode campuran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis data. Analisis data itu merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengategorikan ke dalam unit-unit untuk melakukan sintesa. Sedangkan menurut Patton, analisis merupakan suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian. Menurut Lexi J. Molong, analisis data merupakan proses yang mengorganisasikan dan menghubungkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Jadi, berdasarkan ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis data itu untuk mengolah hasil penelitian dengan cara pengujian sistematis dengan tujuan sebagai suatu informasi sehingga sifat data-datanya dapat dipahami dengan mudah dan bermanfaat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Yang kedua ada teknik analisis data. Yang pertama, analisis data sebelum pengumpulan data. Analisis sebelum pengumpulan data dapat dilakukan dengan data hasil pendahuluan atau data sekunder yang akan bisa digunakan untuk menentukan fokus penelitian yang masih bersifat sementara di lapangan. Yang kedua, analisis data selama pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian kualitatif tidak akan dibiarkan sampai semua data dikumpulkan. Penelitian kualitatif memulai analisis data dari interaksi awal dengan peserta yang dilanjutkan interaksi dan analisis tersebut di seluruh studi. Yang ketiga, analisis data setelah pengumpulan data. Setelah data dikumpulkan, romansa kerja lapangan selesai dan penelitian harus berkonsentrasi hanya pada tugas analisis data. Penelitian harus sepenuhnya memeriksa setiap informasi dan dengan membangun wawasan dan firasat yang diperoleh selama pengumpulan data, upaya untuk memahami data secara keseluruhan. Yang ketiga ada tujuan analisis data. Tujuan analisis data yang pertama untuk memecahkan masalah-masalah penelitian. Yang kedua, memperlihatkan antara fenomena yang terjadi dalam penelitian. Yang ketiga, memberikan jawaban terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Yang keempat, bahan untuk membuat kesimpulan serta implikasi dan saran-saran yang berguna untuk kebijakan penelitian selanjutnya. Selanjutnya ada interpretasi data. Interpretasi data merupakan kegiatan untuk memberi arti atau makna data, terutama pada teori-teori yang telah digunakan dalam penelitian. Adapun tujuan interpretasi data, yang pertama, deskripsi semata-mata, yaitu analisis menerima dan menggunakan teori dan rancangan organisasional yang telah ada dalam suatu disiplin. Hasil analisis data menafsirkan data tersebut dengan jalan menemukan kategori dalam data yang berkaitan dengan hanya biasanya dimanfaatkan dalam cara bercakap-cakap. Yang kedua, deskripsi analitik, yaitu rancangan yang dikembangkan dari kategori-kategori yang ditemukan dan hubungan yang disarankan atau yang muncul dari data. Yang ketiga ada teori substantif, yaitu teori dasar analisis harus menampakkan rancangan yang telah dikerjakan dalam analisis, kemudian mentransformasikan ke dalam bahasa disiplinnya, sosiologi, dan sebagainya, yang akhirnya membangun identitasnya sendiri walaupun dilakukan dalam kaitan antara objek yang dianalisis atau tradisional. Selanjutnya ada teknik interpretasi data menurut L.R. Guy. Yang pertama, hubungkan hasil analisis dengan teori-teori pada bab sebelumnya. Yang kedua, hubungkan atau tinjauan dari teori yang relevan dengan permasalahan
permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, perluaslah hasil analisis dengan mengajukan pertanyaan berkenaan dengan hubungan perbedaan antara analisis penyebab implikasi dari hasil analisis sebelumnya. Yang keempat, hubungan temuan dengan pengalaman pribadi. Yang kelima, ada berilah pandangan kritis dari hasil analisis yang dilakukan. Selanjutnya ada strategi analisis data. Yang pertama, mengidentifikasi tema. Cara lain untuk memulai menganalisis data adalah dengan mempertimbangkan gambaran besar dan mulai membuat daftar tema yang telah Anda lihat muncul dalam tinjauan literatur Anda dan dalam pengumpulan data. Yang kedua, ada survei pengodean. Salah satu kegiatan analisis data yang sering kali dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah pengkodean. Proses menandai atau merujuk unit teks secara kategoris dengan kode dan label sebagai cara untuk menunjukkan pola dan makna. Yang ketiga, ada wawancara. Salah satu untuk melanjutkan ketika bekerja dengan catatan lapangan, transkrip wawancara, direkam gambar, peta, dan grafik adalah dengan merekam atau dokumentasi data penting pada kartu indeks yang dapat dikelola dan memungkinkan untuk penyortiran saat Anda membaca dan membaca kembali. Yang terakhir ada kuesioner. Kuesioner itu kumpulan hasil survei tertulis dalam pertanyaan yang harus dijawab oleh kelompok terpilih peserta penelitian dan dijawab dengan benar sesuai dengan penelitian yang dicari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Suhaila Al-Abbas. Terima kasih. Baik teman-teman, saya akan jelaskan langkah-langkah analisis data. Nah, ada reduksi data, yang kedua ada display data dan pengambilan keputusan dan verifikasi. Nah, reduksi data itu data yang didapatkan di lapangan langsung diketik dengan rapi atau ditulis secara terperinci atau sistematis ketika udah selesai pengumpulan data. Nah, biasanya data-data yang terkumpul mencapai ratusan atau bahkan sampai ribuan lembar. Nah, jadi gara-gara itu laporan tersebut itu harus dianalisis sejak dimulainya penelitian. Yang kedua, ada display data itu data yang semakin banyak kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh itu, maka karena gara-gara itu diperlukan display data. Nah, display data merupakan penyajian data dalam bentuk network, chart, atau grafik dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada pengambilan keputusan dan verifikasi. Sejak awal peneliti harus berusaha mencari makna data yang diperolehnya, nah, agar bisa mencapai model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis, dan lain-lain. Maka dari data yang didapatkan itu kita bisa mengambil kesimpulan. Selanjutnya ada metode penelitian campuran, mixed methods research. Nah, metode penelitian campuran itu menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan menyertakan data kuantitatif dan kualitatif dalam sebuah studi tunggal. Nah, tujuan dari metode penelitian campuran ini adalah untuk membangun sinergi dan kekuatan yang ada antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, metode penelitian campuran itu adalah sebuah pendekatan muncul dalam ilmu pengetahuan evolusi dan kesehatan yang melibatkan menggabungkan kecenderungan statistik atau cerita untuk pelajari masalah manusia dan sosial. Nah, ada 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif dan kuantitatif dalam menanggapi pertanyaan penelitian. Yang kedua, memakai metode kualitatif, keras, dan kuantitatif. Nah, yang ketiga, menggabungkan atau mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif menggunakan jenis spesifik desain metode campuran. Yang terakhir, membingkai berbagai metode yang dirancang dalam kerangka kerja yang lebih luas seperti eksperimen, teori, atau filsafat. Selanjutnya akan saya jelaskan
penelitian yang mana yang bukan metode penelitian campuran, yaitu hanya menggunakan nama tanpa metode teliti dan mempunyai data kuantitatif dan kualitatif yang variatif. Kemudian mengumpulkan dan melaporkan data kuantitatif dan kualitatif secara terpisah tanpa kombinasikannya, dan memakai beberapa pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif ganda. Nah, itu bukan metode penelitian campuran. Nah, apa artinya mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif maupun kuantitatif? Kita itu membutuhkan data sebagai bagian dari gambaran yang lebih besar dari melakukan penelitian ini. Adalah jenis informasi yang kita kumpulkan dan analisa untuk menjawab pertanyaan kita dalam bingkai dalam pertanyaan yang lebih besar dan dibingkai dalam asumsi filosofis yang lebih besar dari melakukan riset. Nah, selanjutnya ada 3 jenis desain penelitian campuran yang umum. Yang pertama, kual-kuan. Nah, yang kedua kuan-kual, yang ketiga kuan-kual. Nah, ini ada yang 2 metode huruf besar lebih berbotot daripada huruf kecil. Nah, saat Anda mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif, ada spesifikasi yang berbeda dari kegiatan kami dalam bentuk pengumpulan bukti yang berbeda. Nah, yang pertama ada metode kual dan kuan. Modal kual dan kuan. Dalam model ini dikenal juga sebagai eksplorasi campuran metode desain. Data kualitatif dikumpulkan pertama dan lebih berat daripada data kuantitatif. Nah, penelitian kualitatif atau fase dalam penelitian muncul pertama dan biasanya merupakan studi eksplorasi di mana pengamatan dan wawancara terbuka dengan individu atau kelompok dilakukan dan konsep dan juga hipotesis potensial diidentifikasi. Dalam studi kedua atau fase variabel-variabel identifikasi dari konsep yang diambil dari analisis kualitatif dan hipotesis diuji dengan teknik kuantitatif. Selanjutnya ada kual. Kalau dalam modal ini dikenal sebagai desain campuran penjelasan yang menjelaskan data kuantitatif dikumpulkan terlebih dahulu dan lebih berat daripada data kualitatif. Nah, dalam studi atau fase pertama, peneliti itu membuat hipotesis, mengumpulkan data kuantitatif dan melakukan analisis data. Nah, temuan penelitian kuantitatif menentukan jenis data yang dikumpulkan dalam studi kedua atau fase yang mencakup pengumpulan data kualitatif, analisis, dan interpretasi. Misalnya apabila metode-metode kuantitatif dominan, para peneliti dapat meneguhkan temuan kuantitatif mereka dengan mengumpulkan dan menulis kasus vignettes. Kemudian ada kuan dan kual modal. Dalam model ini dikenal sebagai triangulasi metode desain campuran. Nah, data kuantitatif dan kualitatif sama-sama tertimbang dan dikumpulkan bersamaan selama waktu pelajaran. Data yang sama tidak dikumpulkan dalam kajian yang terpisah atau fase yang berbeda, seperti dalam 2 metode lainnya. Nah, keuntungan utama dari metode ini adalah bahwa kekuatan data kualitatif, misalnya data mengenai konteks, mengimbangi kelemahan data kualitatif, misalnya ketergantungan konteks. Selanjutnya ada proses analisis data dalam desain metode campuran. Nah, ini teman-teman, salah satu aspek yang paling sulit dari upaya penelitian itu adalah analisis data. Nah, masalah ini salah kalau misalkan ketika kita mencoba menganalisa sumber data kuantitatif dan kualitatif bersamaan atau secara berurutan dan mencoba menemukan titik persimbangan dan juga perbedaan. Nah, John Creswell itu mengembangkan 3 tinjauan menyeluruh dari metode campuran analisis data dan prosedur interpretasi diproduksi dalam tabel yang ada di PPT ini yang teman-teman sedang lihat, menyediakan serangkaian strategi untuk memulai proses analisis data untuk kuantitatif dan kualitatif.
Nah, ada jenis metode campuran desainnya dan contoh prosedur analisis dan interpretatifnya. Nah, jenisnya itu triangulasi ya. Itu kuan dan data kual itu dikumpulkan secara bersamaan. Nah, contoh prosedurnya itu pertama mengukur data kualitatif, kemudian data kuantitatif itu memenuhi syarat-syarat tersebut. Nah, kemudian membandingkan hasilnya, kemudian konsolidasi datanya, kemudian menindaklanjuti outliers atau kasus-kasus ekstrim, kemudian menjelaskan hasil dan menggunakan tipologi. Nah, penjelasan kuan itu diikuti oleh kual. Nah, itu prosesnya menindaklanjuti outliers atau kasus-kasus ekstrim, menjelaskan hasilnya menggunakan tipologi. Kalau untuk jenis eksplorasi, yaitu kual diikuti oleh kuan itu, prosesnya itu mencari instrumen dahulu, mengumpulkan data kualitatif dan mengidentifikasi tema-tema dulu. Kemudian mengembangkan sebuah alat musik, kemudian mengembangkan alat musik, habis itu membentuk data kategorikal. Selanjutnya ada mengidentifikasi penelitian menggunakan desain metode campuran. Nah, yang pertama, kedua metode kualitatif maupun kuantitatif itu digunakan dalam penelitian ini. Nah, peneliti itu menjelaskan jenis metode yang diterapkan. Bagian pengumpulan data menggambarkan jenis data yang dikumpulkan dan dapat dipastikan apakah narasi numerik atau kedua jenis data yang dikumpulkan. Kemudian pernyataan tujuan atau pertanyaan-pertanyaan riset menunjukkan jenis metode yang digunakan. Kemudian pertanyaan dinyatakan dan dijelaskan untuk pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Peneliti menunjukkan bahwa preferensi terhadap teknik pengumpulan pada kualitatif atau kuantitatif. Peneliti menunjukkan urutan antara kualitatif, kuantitatif, atau kedua tipe data yang digunakan. Pernyataan ditanyakan dan dijelaskan untuk pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kemudian peneliti menunjukkan urutan antara kualitatif, kuantitatif, atau kedua tipe data yang kualitatif. Kemudian peneliti tersebut